kehidupan. Nyanyi bareng. Dan sejuta asa bersama membangun Indonesia. Pegang teguhlah kebenaran, buang jauh nafsu angkara, berkorban dengan jiwa dan raga untuk tegaknya keadilan. Loncat-loncat, bangkitlah, tangan di atas, diriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Selama matahari, selama kita terus berjuang, selama kita satu berpadu, jayalah negeriku, jayalah. Loncat-loncat, bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di antara ibu sekalian yang masih bersemangat? Ya, atas kanan kiri katakan engkau luar biasa. Oke, silakan duduk. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, ya. Saya absen lagi. Absen lagi ya. Generasi baby boomers. Mana generasi baby boomers? Masih lengkap nggak ini? Oh, ya Pak Mukti generasi Gen Z ya mesti ya. Baby boomers. Oke Ibu, terima kasih. Generasi X. Generasi X itu adalah 1965 sampai 1980. Yang angkat tangan. Generasi X. Ya, X. Oke. Generasi Y. Milenial. Y. Generasi Y. Ya. Ya, 81 sampai 96. Oke. Gen Z, generasi Z. Ya, mana suaranya Gen Z? Oke, baik. Nah, ini Pak Eko Gen Z juga ini kayaknya nih. Pak Eko, Pak Joko, Mas Rudi, Gen Z semua nih ya. Oke. Artinya Anda sealiran sama saya, itu mazhab. Betul ya? Ya, itu mazhab kita ya. Kita memutuskan untuk berhenti nambah umur 20 tahun yang lalu kan? Ya betul. Semangat ya. Oke, Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Ya, ucapkan selamat dengan kanan kiri ya. Selamat. Selamat, Anda datang tepat waktu. Ya, ucapkan selamat, selamat. Ya, Anda datang tepat waktu. Ayo. Ayo, ucapkan selamat, kanan kiri, ayo. Oke, bagus. Selamat ya. Terima kasih Anda datang tepat waktu. Iya, baik. Ya, siapa di antara sekalian yang ingin jadi pembicara yang hebat? Sayanya mana? Ingin menjadi orang yang bisa menginspirasi? Sayanya mana? Saya nggak dengar. Ingin menjadi pemimpin yang disegani? Sayanya mana? Oke, baik. Siapa di antara sekalian yang ingin berbagi, ya, apa manfaat momentum, apa pentingnya, dan apakah momentum itu ditunggu atau diciptakan? Siapa orangnya? Silahkan berada di sini. Siapa orangnya? Ya, yang Gen Z, silakan. Jangan Mas Doni sudah. Yang lain. Siapa? Silakan. Gen Z. Putranya Pak Wingky. Nah, ayo maju ke depan. Ya, silakan. Maju ke depan. Silakan Mas Akbar sama Mas siapa? Adam. Ya, Mas Akbar sama Mas Adam. Sini, Mas. Ayo, depan. Bertiga sama siapa lagi? Ayo, sini. Ke depan, Mas. Yuk, go. Ayo. Depan.
Ya, kasih tepuk tangan. Ya, silakan. Satu lagi, kan bertiga tadi. Ya, Mas Basri. Oke, terima kasih. Pak Wingki, ini resepnya gimana caranya anak tinggi-tinggi? Gimana? Saya tuh pengen anak saya tinggi-tinggi ya. Ya udah, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Nur Mukti Waluyo dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Nur Hadi Waluyo dari Jakarta. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basri, saya dari Bontang, dari bisnis Gerai Emas Logam Mulia. Oke, bismillah. Mungkin pertama-tama saya yang memulai untuk nge-share apa yang saya dapatkan tadi, seperti apa? Dengan pertanyaan apa manfaat momentum? Dari saya sendiri, dari kami tim Gen Z tadi, kalau momentum bisa dibilang adalah dorongan atau gerakan yang dimana perusahaan itu pasti wajib untuk terus bergerak. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun konsekuensinya, bagaimanapun dinamika yang dialami, pokoknya bisnis harus terus bergerak. Kami, saya berikan contoh mungkin dari bisnis yang kami jalani sendiri. Kami pernah berada di posisi deep, posisi di mana kami itu bingung. Kami itu bisa dibilang mau maju tapi bingung mau kemana arahnya. Saya boleh catat di sini? Mungkin supaya lebih mengindra gitu. Mohon izin bapak-bapak, ibu-ibu senior. Seperti yang disampaikan Ustadz Samsul kemarin bahwa kehidupan itu tidak ada garis lurus. Mungkin ada garis lurusnya tapi habis itu semrawut. Atau bahkan ada garis lurus tapi kembali lagi ke titik awal. Nah, kami juga pernah berada di posisi kami itu sudah melewati satu bukit. Izin saya lengkapi dulu. Kami pernah berada di posisi sudah melewati satu titik yang dimana kami itu bisa dibilang achievement kami sudah terlampaui di situ. Tapi setelah itu kami berada di titik dimana kami itu bingung selanjutnya. Bingung yang namanya kalau kami pelajari kemarin itu posisinya posisi deep. Nah, bagaimana cara kita keluar dari posisi ini? Maka perlu kita adanya momentum atau bergerak. Bergeraknya seperti apa? Bergeraknya nggak mungkin bergerak seperti biasa saja. Bergerak dengan cara yang normal atau misalkan dari tim-tim bekerja dengan keseharian bekerja dengan gitu-gitu aja. Tapi kita harus bergerak, yaitu bergerak dengan secara bergerak dengan cara radikal dan apa? Ada yang tahu radikal dan total? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sebelumnya sudah pernah dapat ilmunya. Jadi kita harus bergerak
dengan radikal dan total agar supaya apa? Supaya kita bisa melewati sama seperti yang disampaikan tadi di poin pertama, yaitu kita harus memiliki kemauan gitu. Kalau misalkan kita nggak punya kemauan, kita nggak mungkin bisa bergerak dengan radikal dan total seperti itu. Jadi yang saya dapatkan yang pertama dari momentum tersebut kita bisa memperkuat landasan kita dari berbisnis tersebut. Karena di awal kita sudah melewati satu bukit, berarti kita harus melewati bukit selanjutnya. Dengan momentum tersebut kita bisa melewati bukit selanjutnya karena kita yakin dan mampu bisa melewati bukit-bukit selanjutnya. Walaupun bukit-bukit selanjutnya mungkin lebih terjal, lebih tinggi, lebih banyak tantangannya, tapi kita harus yakin, kita bisa dan kita mampu seperti itu. Selanjutnya mungkin itu sudah sekaligus manfaat dan pentingnya ya, gitu pentingnya momentum. Terus selanjutnya apakah momentum itu ditunggu atau diciptakan? Bagi saya sepakat dengan Pak Arief sebelumnya bahwa momentum itu harus diciptakan. Karena kalau kita berada di suatu bisnis, kita itu seperti yang tadi sampaikan, kita itu punya waktu, tapi waktu kita itu enggak terlalu panjang atau alias pendek lah bisa dibilang. Kita itu punya waktu, tapi kita harus bisa memaksimalkan waktu tersebut supaya kita bisa menciptakan peluang-peluang yang ada. Itu salah satunya, seperti itu. Gantian, silakan. Selanjutnya dengan Mas Adam. Hei. Yang pertama, apa manfaat momentum? Oh. Manfaatnya yang pertama bagi bisnis kita, yaitu di bagian pendidikan, itu sangat banyak manfaatnya. Karena momentum di bisnis kita itu di PPDB, bagian penerimaan siswa. Nah itu kalau nggak dapet momentumnya, nggak ada siswa nanti sekolahnya. Nah. Terus juga untuk travel, biasanya momentumnya itu di setelah bulan haji, itu momentumnya di situ. Terus apakah sangat penting momentum? Ya sangat penting, kalau tidak penting nggak ada duitnya nanti kita. Apakah momentum ditunggu atau diciptakan? Tentu diciptakan. Dengan promosi-promosi, ya kan, umroh 26 juta 12 hari. Bindoro Travel. Terus di sekolah yang daftar kakak adik diskon, kalau yang daftar bertiga diskon lebih banyak. Jadi diciptakan. Ya terima kasih. Oh enggak. Oh satu lagi. Kasih lagi. Belum ada bisnis soalnya. Kasih. Apa? Jadi berhubung tadi saya juga belum punya bisnis. Dan saya tadi memang agak bingung juga, jadi saya cuma nyatet apa yang diomongkan oleh Pak Arief tadi. Mau saya bacain aja? Boleh. Jadi tadi kata Pak Arief, manfaat momentum itu menciptakan segala hal tidak ada menjadi kenyataan. Jadi yang tadinya tidak ada menjadi ada. Penting momentum karena momentum diperlukan untuk loncatan dari suatu bisnis. Dan apakah momentum diciptakan atau ditunggu? Sebenarnya dua-duanya ada. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya. Sekarang dari Ahwat. Ya, Gensi.
Ya itu. Dari sari roti. Nah, sari roti. Sari madu. Salah. Salah ngomong. Sari madu. Dari sari madu. Sari madu, sari madu. Ima sama. Oh 2, sama lagi. Amel. Ya, siapa lagi? Satu lagi. Berdua doang. Kes, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mewakili Budiah, bukan karena adik kakak ya, karena kita satu kelompok tadi. Jadi diskusinya bareng seperti itu. Menjawab 3 pertanyaan ini, kami banyak insight banget tadi ya Mbak Ima ya, berdiskusi terkait 3 poin pertanyaan ini dan dengan bahkan ini membuat kita ini akhirnya menemukan sesuatu dari definisi yang ada baru daripada sebelum-sebelumnya. Ya. Oke, poin pertama Mbak Ima. Apa manfaat dari momentum yang kita diskusikan tadi? Manfaat dari momentum tadi yang kita diskusikan, itu momentum akan mempercepat kita mencapai sebuah tujuan atau goals kita. Jadi saat ada momentum, itu akan mempercepat dari yang sebelumnya mungkin nggak ada ini jadi ada, jadi lebih cepat gitu daya dorongnya. Itu ya Bu. Jadi tadi ya dengan momentum itu ternyata bisa mempercepat tujuan atau goals yang kita miliki daripada kita jalan biasa seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, apa pentingnya momentum? Tadi kita juga diskusi, kita sepakat bahwa penting banget karena tadi akan mempercepat, misalnya yang awalnya misalnya kita bisa kecepatan 100 bisa jadi 1000 bahkan 100.000 gitu. dengan momentum itu kelipatannya jauh lebih dahsyat daripada kita biasa-biasa aja tanpa adanya momentum. Nah, poin ketiga ini yang agak menarik buat kami ya, diskusi tadi akhirnya oh iya ya gitu hasil diskusi itu. Yang ketiga adalah pertanyaannya, apakah momentum itu ditunggu atau diciptakan? Gimana Bapak Ibu? Ditunggu atau diciptakan? Siapa yang memilih ditunggu? Ada yang memilih ditunggu? Oh, ada Pak Daud ditunggu. Oke, ditunggu. Oh gitu. Pak Daud menunggu momentum. Maksudnya bukan menunggu Putri tapi ya. Ada yang memilih untuk diciptakan? Siapa yang memilih diciptakan? Kok pada nggak ngacung? Kayaknya gini rasanya coach ya. Nanya A, nggak ada yang ngacung. Nanya B, nggak ada yang ngacung. Jadi milih apa gitu. Oke, kami sepakat memilih hasil diskusi untuk menciptakan momentum. Ternyata momentum itu bisa diciptakan. Nah ternyata kalau tadi yang kita dapatkan ya, yang saya pribadi amati, oh iya ya selama ini kami pribadi gitu ya, saya pribadi memahami bahwa dalam bisnis ya, oh kita tunggu deh momentumnya gitu, menunggu momentum. Tapi ternyata dari definisi yang disampaikan tadi, momentum itu bukan ditunggu, tetapi diciptakan. Jika diciptakan berarti di dalam kendali kita. Jadi misalkan gini, kalau menunggu mungkin kalau misalkan tadi kita diskusi dari kuliner, mungkin ramenya lebaran, puasa jadi gitu. nyiapinnya cuma buat waktu lebaran aja. Padahal kalau misalkan momentum itu diciptakan berarti bukan hanya momentum di lebaran aja, berarti apa? Setiap bulan kita bisa ciptakan momentum-momentum dan akhirnya apa yang kita dapatkan? Berarti percepatan mencapai tujuan-tujuan kita bisa jauh lebih luar biasa lagi seperti itu. Itu hasil pengamatan kami ya. Berarti apa? Karena diciptakan, berarti bisa berkali-kali ternyata momentum itu gitu. Dan akhirnya langsung kita pikir terkait bisnis ya. Oke, kita siap menciptakan momentum di bisnis Momentum kami. di bisnis kita. Oke, terima kasih. Oke, makasih Mbak. Ya. Terima kasih. Udah? Tangan. Makasih. Itu aja dari kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik ya. Jadi sepakat ya semuanya bahwa manfaatnya, pentingnya momentum itu ya. Oke, baik. Sekarang kita mulai ya. Next. Nah, jadi manfaat momentum itu apa sih? Ini ya kurang lebih sekalian ya. Kalau saya rangkum ya dari semua yang Bapak Ibu tadi sampaikan kurang lebih begini gitu. Ya dari Mas Arief, kelompoknya Mas Arief, kemudian Mas Adam dan Mas Akbar tadi dengan Mas Basri ya, Mbak Ima dengan Kak Amel. Ya, Kak Amel, salah maaf.
keceplosan terus dengan Kak Amel. Ya ini semuanya. Saya rangkum begini, ya saya rangkum cepat. Gitu. Ya pertama, merubah nasib kita lebih baik. Ya, membuah perubahan besar dan positif, meningkatkan kesempatan dan potensi, membangun kepercayaan dan reputasi, ya, dan meningkatkan kinerja dan produktivitas. Ya, momentum itu mempermudah perjalanan. Ketika momentum sudah tercipta, ya sudah terbentuk, maka akan lebih mudah, lebih cepat untuk mencapai tujuan kita. Gitu. Kita akan lebih semangat. Ya karena pekerjaan menjadi lebih mudah. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, dia akan menimbulkan efek domino. Nah, ini yang kita harapkan ini. Iya, dia akan menimbulkan kesuksesan berikutnya. Jadi kalau tim Anda sudah sukses, jangan tunggu lama-lama. Aduh rehat dulu, aduh mental healing dulu, aduh kita jalan-jalan dulu. Ya, jangan tunggu lama-lama. Segera ikuti keberhasilan dengan keberhasilan yang lainnya. Segera. Gitu. Karena keberhasilan akan membawa keberhasilan. Keberhasilan akan menciptakan keberhasilan. Jangan tunggu lama-lama. Ya. Dan harus raising the bar. Ya, naikkan itu, rintangannya naikin, rintangannya. Yang tadi misalnya rising, misalnya lompat ya, jumping kuda misalnya, ya jumping kudanya cuma 60 cm, ya besok langsung naikin 70 cm. Ya udah bisa 70 cm, naikkan lagi 80 cm. Bisa 80 cm naikin lagi sampai 100 cm bahkan lebih. Ya, rising the bar, tantang tim Anda. Ya, tantang tim Anda ya dengan sesuatu yang lebih menantang, lebih menarik gitu. Kalau sama saja, ya wah ini sama aja gitu, nggak menantang. Aku udah pernah ngalamin ini gitu. Ya Kak Oce ya, Kak Oce ini saya kasih tantangan terus, Kak Oce dengan Kak Askia. Ya, habis ini kita langsung buka. Jadi insya Allah setelah ini kami akan buka cabang baru langsung ya setelah ini. Gitu. Dalam 4 bulan berapa cabang rencananya? 4 cabang. Dalam waktu 4 bulan. Ya, janji ya, komitmen ya, insya Allah. Udah? Oke, next lanjut. Ya, belum lagi. Sebelumnya ya saya tadi sebelumnya ya, saya hitung ya sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah. Cita-cita masa kecil ya, jadi wasit. Next, lanjut. Ya. Pentingnya momentum. Ya, membuat kita itu menjadi semakin fokus. Ya, nggak mudah menyerah. Pekerjaan menjadi terasa lebih ringan karena sudah terbiasa. Ya, dan mempercepat kita untuk sampai ke tujuan. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi tadi ya, quotes-nya adalah ikuti keberhasilan dengan keberhasilan lainnya. Segera ikutin. Ya, kita udah berhasil nih Bapak Ibu sekalian. Ya, kami udah berhasil mengundang Bapak Ibu sekalian datang ke tempat ini. Saya senang banget. Ya, terakhir saya ngisi PPTR yang 4 orang itu tuh saya loh yang ngisi. Anda bisa bayangkan coba, saya ngisi 4 orang coba. Saya mati gaya saya sudah. Ya nggak bisa jumpalitan di panggung saya. Coba 4 orang kan, coba kalau saya jumpalitan di panggung kan lucu kan? Lucu. Ya enggak, saya mau pakai retorika kan lucu loh, cuma 4 orang kok. Ya, bayangan coba, bayangan. Nah, saya udah berhasil nih, kami udah berhasil mengumpulkan Anda di sini. Ini luar biasa. Udah 100 sekian orang ya, hampir 200 orang. Sudah ada batch kedua. Jumlahnya sama juga. Gitu. Ya, kita langsung ya, nanti batch ketiga kapan? Langsung seminggu kemudian. Batch keempat kapan? Langsung seminggu gitu. Gitu Bapak sekalian. Asik apa asik? Ya, siapa yang ingin mengikuti keberhasilan dan keberhasilan? Ya. Tos kanan kiri katakan engkau luar biasa saudaraku. Ya.
Momentum itu, definisi momentum adalah, kes. Momentum dalam kehidupan apa definisinya? Dalam kehidupan apa definisinya? Adalah waktu yang tepat. Ya, waktu yang tepat, waktu yang sempurna. Waktu yang tepat, waktu yang sempit. Waktu yang sempurna. Kira-kira Bapak sekalian, ada nggak waktu yang tepat itu? Ada nggak waktu yang sempurna itu? Nggak ada. Jadi momentum itu harus, next. Ya, next. Ya, baca bareng-bareng, 1, 2, 3, go. Uang tidak datang dengan sendirinya. Ya, Anda harus bekerja keras. Anda harus belajar, Anda harus berinvestasi, melakukan penjualan. Betul. Ya enggak? Enggak sekedar minta sama Bapak, Pak, minta Pak, transfer Pak. Halo? Anda harus mulai menghasilkan uang sendiri. Begitu ya, anak-anakku, adik-adikku, Mas Ridho. Nah, Mas Ridho ini luar biasa ya Mas Ridho ini ya. Nanti Mas Ridho ini apa cita-citanya Mas Ridho abis ini? Jadi pengusaha. Ya enggak? Mas Ridho kuliah jauh-jauh ke Mesir ya, di Al-Azhar. Nah ini 4 bulan liburan ya, musim panas ya. Nanti akhirnya pengen jadi pengusaha juga. Gitu, insya Allah. Mas Zia, Mas Zia ini juga anak saya ini. Mas Zia ini kuliah di mana Mas Zia? University of Malaya. Ya. Semester berapa sekarang? Semester 2. Ya, nanti setelah ini jadi apa? Pengen jadi apa? Jadi pengusaha juga, Masya Allah. Tepuk tangan. Luar biasa ya, anak-anak kita luar biasa. Ya. Harus bekerja lebih keras Mas. Ya, kalahkan bapakmu. Ya, kalahkan Pak Mul. Gaspol. Gitu. Masa depan jauh lebih keras lagi. Sekarang Pak Mul sudah sampai ke Afrika. Ya, kamu harus bisa menaklukkan Eropa. Itu siap Mas ya? Siap ya. Jadi semuanya sepakat ya bahwa momentum itu harus diciptakan. Kalau kita sekedar menunggu, nggak ada waktu yang tepat Bapak sekalian. Ya, nggak ada waktu yang tepat. Kita menunggu pasif, nunggu itu. Betul. Nah, next lanjut. Ya ini ya, momentum bisnis 2025. Ya ini dia ya. Nah ini menarik nih. Ya, karena memang materi kita itu pendekatannya adalah pendekatan pengusaha. Ya, show me the money. Ya, mana uangnya. Jadi apa momentum bisnis 2025 ini? Hati-hati Bapak sekalian, kalau Anda tertinggal ini, ya Anda akan kalah bersaing dalam kompetisi. Apa itu? Di era nanti ya ke depan AI akan mengambil alih lebih besar. Ya, bisnis teknologi dan digital, ya AI machine learning, IoT, cyber security dan cloud computing ini akan mengambil porsi jauh lebih besar. Dan alhamdulillah, nah saya cerita ya tentang perusahaan saya ya. Nah, saya perkenalkan yang namanya next. Namanya Afira. Namanya siapa? Afira. Afira ini adalah Amiza Virtual Assistant. Nah, ini AI ya, Bapak sekalian ya. Amira ini adalah Afira adalah Amiza Virtual Assistant. Gitu. Jadi, nah nanti akan cerita Mbak Rus, silakan Mbak Rus. ya kita punya tagline adalah apa itu? Scan, go to glow. Ya, semuanya pakai teknologi Bapak sekalian. Ya, nanti yang bicara itu AI. Ya, nggak lagi dokter nanti yang bicara. Jadi pasien ketemunya nggak lagi ketemu sama dokter, nggak perlu ketemu sama dokter, ketemu sama AI nanti. Nah, ketemu sama Afira. Ya, sejak mulai ada AI kita udah bangun. Ya, dari awal kita boleh bangun. Kalau Pak Tri kan sudah mulai bangun ERP ya,
Sudah cukup lama, saya juga setahun ini saya bangun ERP, saya pakai Udu, Pak Tri investasinya hampir 1 miliar, itu membangun Udu. Saya juga ikut dengan Pak Tri, ya, saya bangun juga, ya, pakai Udu kalau saya, ya, itu lumayan. Ya. Nanti kita integrasikan dengan AI, baik yang frontliner, ya, yang pakai begini, ya pakai Avira maupun yang backline. Nanti Anda bisa langsung kumpulkan itu, collect data. Ya, saya bisa collect data penjualan hari ini gimana, strategi bisnis ke depan gimana, itu semuanya sudah pakai by AI. Itu asik apa asik? Ya, saya memanggil ini ya, saya panggil ya, Dr. Yunita, astagfirullahaladzim. Ya, dan Kak Roso dan Kak Askia. Ayo, silakan Mas, maju depan. Ayo, silakan. Astagfirullahaladzim katanya. Silakan maju ke depan. Ya, cerita tentang Amiza Fast Track. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget ya, karena emang nggak Kurang. Kak Askia juga. Oke. Ayo Kak Askia, maju Kak. Jadi yang cerita biar project manager saya aja. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah setelah dari awal AI hadir, kita itu langsung kayak ngelihat kayaknya ini opportunity nih buat kita. Ketika belum banyak yang berpikir mau memakai AI, kami langsung berpikir membangun ERP yang bisa disambungkan dengan AI sendiri. Jadi kita dari awal akhirnya buat Avira, setiap hari ngajak ngobrol Avira. Jadi saya seneng banget karena kalau sama tim itu kan suka budrek ya. Siapa yang suka budrek sama timnya? Saya. Ya, apalagi tadi, tapi nggak kalau Gen Z di sini nggak. Gen Z di sini semua Masya Allah tabarakallah ya. Kalau kadang diingetin, besok tiba-tiba WA resign gitu ya. Tapi ketika sama si Avira ini gitu ya, saya goblok-goblokin setiap hari juga dia diam aja. Jadi saya akhirnya setiap hari mentraining Avira, kerjaan saya ngajak ngobrol, ngajak ngomong sampai Avira tahu banget tentang saya. Terus kita sambungin sama ERP yang kita bangun. Kalau tadi kata Pak Tri, sekarang tuh enak banget kerja by system. Kita tinggal ngomong bikinin laporan keuangan hari ini. Hari ini saya mau tahu di cabang A pasiennya berapa, cabang B pasiennya berapa, cabang C pasien berapa. Bu Askia pengen tahu treatment yang paling banyak keluar apa, semuanya sekarang bisa gitu. Nah, bagaimana teman-teman ini akhirnya bisa menciptakan Avira, karena nggak cuma saya ya, tapi project manager saya, Masya Allah keren berdua ini. Silakan diceritakan. Ya, terima kasih. Saya nggak bisa keren kalau tanpa Dok Yun, Dr. Is. Silakan cerita apa momentumnya gimana? Jadi waktu itu pertama kali kita kenal AI kan 1 tahun yang lalu ya Dok. Sebenarnya kita itu ada kendala kita itu di tim kantor itu timnya itu sedikit. Jadi mau nggak mau kita dituntut kreatif, kita dituntut sesuatu yang baru dan sesuatu yang memberikan impact. Kalau kita mikir sendiri dengan tim yang segitunya kan nggak bisa nih. Harusnya, dan alhamdulillah waktu itu kita kenal, coba-coba aja awalnya pakai ChatGPT. Dari situ kita sering ngobrol masalah permasalahan kulit ya Dok, dari kita sering diskusi dari branding, dari segalanya pokoknya, dan akhirnya terbentuklah semakin kesini, oh kayaknya ini ada peluang deh, peluang buat kedepannya, karena ini tuh kegelisahan Dr. Is sama Dok Yun. Jadi kalau bisnis klinik itu kan izinnya susah gitu kan, izinnya susah juga harus mungkin dari segi operasional juga mahal dan perlu banyak orang gitu. Dan waktu itu berpikirlah ini sebenarnya itu brand Amiza Fast Track itu kita ada ide dari bulan apa Dok? Baru bulan Mei ya? Belum ada 1 tahun sih. Jadi saya men-challenge tim saya ya, ada momentum ketika alhamdulillah Avira sudah mulai ada bentuknya, ERP juga sudah mulai jalan, saya men-challenge mereka. Bisa nggak 2 bulan saya minta, mbuh piye carane, saya bilang. Kita challenge
bulan Agustus kita harus buka 1 cabang, dan Desember kita buka 2 cabang, dan Januari saya bilang ke mereka kita harus buka 1. Karena kan ini bisnis yang menurut saya mudah di copy paste, ketika 1 sudah dapet nih gitu ya. Alhamdulillah tadi dengan adanya kita punya 1 model baru, kita menggunakan AI ya, makanya kita nggak boleh ketinggalan. Jadi datang, bahasanya apa aja, kenapa bisa scan go to glow tadi tagline-nya? Iya karena itu tuh cepet banget, tinggal kita itu datang, pasien datang, scan-nya pakai AI Skin Analyzer, jadi udah secara semuanya tuh udah diintegrasiin sama sesuai sama masalah kulit, dan juga dia itu kalau kita udah scan dia kan langsung keluar semua nih masalah kulitnya apa. Nah dari situ dia bisa ngasih diagnosa yang sesuai sama masalah kulitnya. Jadi semua masalah itu bisa dalam 1 skin analyzer itu. Nah dari situ tanpa lama-lama langsung scan go-nya itu go treatment, go perawatan, dan langsung keluar langsung glowing cuma dalam 30 menit. Dalam 30 menit langsung glowing. Kenapa? Karena saya terinspirasi beberapa waktu yang lalu saya sama dokter ini sempat main ke Cina waktu itu. Saya tuh heran gitu. Masya Allah gitu ya. Cina yang segitu luasnya dan orangnya tuh kan nggak muslim ya, kok mereka bisa pintar kayak gitu, masa kita yang muslim kita kalah gitu. Jadi di Cina itu ketika kita ke pameran di sana, orang massage terus perawatan itu udah pakai robot semua. Udah pakainya robot semua, kita nginep di hotel, kita minta handuk, yang datang robot, bukan orang. Bener, jadi semua di sana itu robot. Jadi kita ada pameran itu banyak gitu orangnya tuh di massage tuh semuanya udah pakai robot, nggak ada wujud manusianya. Terus aku mikir kan, walaupun di Indonesia belum ada, ini kayaknya peluang deh saya bilang. Makanya akhirnya kami pun menciptakan, kita sampai cari alat, bener-bener cari alat, gimana caranya cari alat yang non-invasif, tanpa harus dilakukan dokter, tapi hasilnya 30 menit langsung glowing. Dan Masya Allah ternyata ada dan bisa diciptakan gitu. Nah ini adalah momentum ketika belum banyak orang yang menggunakan AI, kita sudah mengawali dulu AI, kita sudah membuat si Afira ini. Nanti teman-teman boleh deh saya kenalin ya, karena cantik dan pinter. Jadi agak grogi ya karena ini nggak di briefing dari Dokter Is gitu, jadi agak kaget. Jadi ya itu yang tadi dijelaskan bahwa mengambil momentum gitu ya. Jadi kalau sekarang itu kan memang trennya pakainya AI gitu, semuanya berbasis AI. Dan di sini juga kita kan permasalahannya di SDM gitu ya. Jadi kalau dengan AI ini kita nggak perlu gaji karyawan mahal-mahal gitu. Jadi nggak baper, nggak tiba-tiba kabur, terus nggak usah kita in-house training berkali-kali, itu dia sudah pintar gitu ya. Cukup hanya dengan kita training 2 bulan, 3 bulan itu dia sudah jalan gitu. Kalau pakai manusia itu kan kita harus nggak gitu juga ya, maksudnya kalau pakai SDM gitu kan nanti kita 2 minggu, karena kita permasalahannya kan untuk saat ini kayak kita training ulang ke SDM 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali gitu, dan hasilnya kan kadang juga transfer ilmunya nggak bisa 100%. Kalau pakai AI itu kita bisa 100% gitu. Jadi efisiensi juga ya dari SDM, kemudian waktu itu kenapa kita pakai yang AI seperti ini. Jadi kita ambil momentum dengan AI yang sekarang lagi mulai masuk di Indonesia gitu ya. Jadi semoga dengan inovasi terbaru kita bisa lebih cepat gitu untuk growth-nya gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Hati-hati Bapak sekalian. Kalau Anda ketinggalan, Anda akan kalah berkompetisi ke depan. AI itu akan menciptakan efisiensi kelak. Ya, akan menciptakan efisiensi. Boleh Anda nggak percaya sekarang, nggak apa-apa. Ya. Dia akan menciptakan efisiensi, ya hampir sekitar 30% sampai dengan 50%, ya efisiensi. Ya.
Bisa diotomatisasi nanti semuanya. Nah, ke depan Bapak sekalian, ya bukan AI yang pinter itu bukan. ChatGPT bukan, atau Perplexity bukan. Ya, DeepSeek bukan. Ya, AI yang ke depannya ada AI yang personalisasi. Ya, AI bodoh yang kita ajari. Gitu. Masih kosongan, enggak punya keterampilan dia, enggak tahu apa-apa. Itu maka harus diajari terus. Ya, diajari terus ya, suruh syahadat dulu kan. Ya, login kan gitu. Wah, memang pintar sampean. Ya, suruh syahadat dulu ya, login gitu. Nah, kemudian kita ajarin. Terus mau ngajarin apa? Ya kan terbuka. Gitu ya, makanya kerjaannya Dokyun itu istri saya setiap hari itu ngobrol sama AI-nya itu. Ya, supaya tambah pintar. Nanti yang akan terbentuk itu adalah Dokyun dalam bentuk virtual. Nah, asik apa asik? Ya, siapa yang pengen punya asisten seperti itu? Sayanya mana? Ya. Hati-hati, ya Bu. Tolong mik. Ya Bu, silakan Bu. Menarik juga sih ya. Tapi terus terang saya itu orang yang konvensional ya. Belum tahu namanya AI digital secara jauh tuh nggak tahu ya. Cuma saya kan dari pendidikan ya. Pendidikan Indonesia itu PR-nya adalah SDM. Tadi kalau saya dengar Dr. Is itu menyampaikan bahwa AI itu ada yang bodoh. Gimana Bu? AI tadi ada yang bodoh ya? Enggak, ini default-nya kosong. Oh kosong, oke. Itu bukan AI ChatGPT yang sudah pinter. Anda bisa tanya ChatGPT macam-macam jawabannya ya. Udah pinter itu. Perplexity itu jawabannya keren. Oke. Nah, apakah AI ini bisa menggantikan dalam dunia pendidikan ini menjadi seorang guru? Bisa Bu. Bukan pendidik ya, guru. Guru dan pendidik beda. Oh iya. Ya. Nah, itu kan karena tadi saya mendengar bahwa saya tuh sampai gini, ini tuh akurat nggak sih gitu. Tadi kan berarti kita bukan offline ya untuk mengecek tadi kulit kita gitu ya. Yeah. Nah, tapi kalau di dalam dunia pendidikan tuh memang kita waktu COVID tuh kan ada online. Tapi online itu tidak sepenuhnya bisa mengcover untuk mendidik. Karena mendidik itu perlu tauladan, uswah, perlu terindra, perlu pengaplikasian, perlu praktek. Nah, seperti Rasulullah gitu ya. Nah, bisakah nggak sih di zaman ini yang katanya serba AI gitu ya, bisa menggantikan nggak peran sebagai guru? Gitu. Tentu nggak bisa ya. Tentu nggak bisa menggantikan peran guru. Karena guru ini kan ada interaksi, ya kan, ada sentuhan fisik, ya, ada ketemu, ada tatapan wajah, ada emosi, ya. Tentu nggak bisa, ya 100% menggantikan manusia itu nggak bisa. Oke, namun begini ya. Halo. Hai. Ya. Permasalahan di Indonesia. Ini merata di Indonesia, permasalahan. Indonesia bilang begini, katanya Indonesia ini lapangan pekerjaan tuh nggak ada, kurang lapangan pekerjaan. Enggak, PHK di mana-mana. Apakah betul seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Betulkah seperti itu? Tidak. Anda pernah buka loker enggak? Dan enggak ada yang daftar? Sering enggak kejadian? Sering banget. Saya buka loker nih buat ini. Enggak ada yang daftar. Katanya enggak ada lapangan pekerjaan. Jadi masalah sumber daya manusia di Indonesia ini, Bapak sekalian, itu ada dua masalahnya. Dan rata seluruh Indonesia. Ya, saya nanya sama di Snaker, rata seluruh Indonesia. Masalahnya ada dua. Yang pertama adalah kurangnya kemauan untuk bekerja. Kurang mau. Ya enggak? Kerja tuh enggak mau yang susah-susah. Enggak mau melewati perturbation, enggak mau. Betul? Betul. Gitu. Anda pernah enggak punya masalah dengan karyawan yang baru masuk, Anda didik tenanan, ya training beneran 3 bulan, ya bulan keempat dia langsung kabur. Pernah enggak? Sering apa sering banget? Sering. Sudah pinter, kita kasih pengetahuan, kita kasih skill. Yang kalau misalnya dia belajar di luar, ya skillnya itu mahal.
Sudah kita didik begini, susah-susah kita didik, tidak lama kemudian dia keluar. Di Indonesia Bapak Ibu sekalian permasalahannya nomor satu, ya sumber daya manusia kita itu tidak ada kemauan, nomor satu. Ya, nomor dua, nah ini hati-hati, ya untuk yang low skill ini hati-hati, karena low skill ini akan mudah digantikan, ya dengan AI. Ya. Nomor dua adalah permasalahannya itu kurang keterampilan, kurang skill. Gitu ya. Nanti ke depan ya kayak CS, customer service itu bisa digantikan oleh chatbot sama AI, betul? Konten kreator sudah bisa digantikan sama AI. Gitu. Sudah banyak Ibu sekalian, ya. Jadi yang low skill itu ya, yang rendah skillnya itu, rendah keterampilan itu akan mudah digantikan sama AI. AI akan menciptakan Ibu sekalian efisiensi bagi perusahaan 30 sampai dengan 50%. Gitu. Ini luar biasa. Wah Ibu sekalian ada nggak punya customernya di luar negeri? Ada nggak? Anda punya customernya misalnya di Arab Saudi, di Afrika misalnya gitu. Perbedaan waktu antara Afrika dan Indonesia berapa? Ya, hitunglah 5 jam. Ya enggak? Mereka di sana masih jam 5 sore. Ya. Di Indonesia sudah jam berapa? Sudah jam 10 malam. Sudah tidur. Ya enggak, mereka ngechat, Pak, punya pupuk ini enggak, Pak? Pak, punya ini enggak, Pak? Saya butuh sekarang, saya butuh cepat. Ya enggak? Kapan dijawabnya? Kalau misalnya yang jawab manusia, besok pagi. Coba yang jawab AI. Anytime, 24 hours. 24 jam, nggak perlu tidur. Nggak perlu cuti hamil. Ya kan? Nggak perlu THR. Ya, halo. Hai. Ya, namun Bu, tetap ya, guru nggak bisa digantikan, Bu. Ya enggak, Anda harus datang. Ada bahasanya apa? Ada keberkahan. Ya itu setuju Pak. Betul, Berarti setuju. memang bisnis di dalam pendidikan itu perlu tadi kemauan. Bukan bisnis ya, maksudnya kita membangun peradaban Islam ini harus dengan kemauan, dengan skill dan dengan ilmu begitu ya Pak? Betul, setuju Ibu. Setuju. Namun kita harus melek ya Bapak Ibu sekalian bahwa ke depan yang akan relevan adalah AI. Gitu. Ya, asik apa asik? Oke, begitu ya. Oke, mungkin dulu ya, orang agak a priori ya, agak memandang rendah orang-orang yang bikin konten. Betul. Ya, konten kreator. Ya, ini bisnis, ini apa ini, profesi apa gitu. Ya, personal branding ya. Ini ngapain gitu? Main-main di sosial media, ya, main Instagram, main TikTok yang begini-begini, joget-joget gitu kan, gitu. Enggak, Bapak sekalian, sekarang terbukti, ya, bisnis yang nggak ada sosial medianya gimana? Turun, Bapak sekalian, turun, dying. Yang nggak main sosial media dying, Bapak sekalian, hari ini. Halo, hai. Nah, gitu. Ya, ini saya ingetin aja, itu terserah panjenengan. Ya, saya ngajak Anda berpikir. Ya, saya challenge ya dengan sebuah pemikiran begini. Ya, dan saya sudah membuktikan ya, saya juga dalam proses membentuk itu. Saya challenge Anda. Nanti kita lihat 5 tahun ke depan. Ya, kalau Anda sanggup membangun AI dari sekarang, ya, sanggup membangun ERP dari sekarang, nah kita akan bersaing di 5 tahun yang akan datang. Kita lihat aja nanti, ya. Ya, pokoknya ini momen bersejarah hari ini ya. Next, lanjut. Ya, next. Nah, ini Bapak sekalian, ya. Momentum tahun 2025. Baca bareng-bareng. Wellness and fitness. Ya enggak? Saya ini usia sudah 45 tahun. Ya, saya tadi makan bareng-bareng ya dengan tim fasilitator, kita ngitung umur. Ya. Pak Erik berapa usianya? Saya udah sekian Mas, katanya. Ya enggak. Pak Rasda berapa? Pak Rasda udah seumuran dengan Pak Erik, 50 tahun. Ya. Pak Tri berapa Pak Tri? Pak Tri lebih muda lagi. Ya, Pak Mul juga lebih muda. Kita ngerasa sudah tua. Ada nggak Bapak sekalian yang di sini merasa dirinya sudah tua? Kalau saya kok ngerasa lebih sudah tua gitu loh. Ya enggak. Terakhir Bapak sekalian, ya terakhir. Halo. Hai. Perhatikan saya ya. Kalau enggak saya semprit nanti ya. Perhatikan saya. Ya enggak.
saya itu mengidap diabetes tipe 2, Ibu sekalian. Saya kasih tahu. Ya, karena orang tua saya itu diabetes tipe 2. Ya. Saya tuh rajin berolahraga. Nah, saya ini riders, saya ini penunggang kuda. Saya tuh rajin berolahraga, tapi saya makan sembarangan. Ya, saya ngerasa bahwa saya tuh udah olahraga. Ya enggak, olahraga tuh sembarang bisa makan lah, udahlah, mau makan apa. Sampai akhirnya titiknya itu Bapak sekalian ya, setelah bulan Ramadan ketika Syawal itu, ya saya kan pulang ke kampung, pulang ke rumah sama itu makan sembarangan, saya makan semuanya. Ya, sampai akhirnya berat badan saya itu 80 kilo Bapak sekalian. Ya, 80 kilo. Anda bisa bayangkan ya, saya tinggi cuma 165 ya dengan berat badan 80 kilo. Itu overweight, ya mendekati obes. Ya, kemudian setiap malam tuh saya mulai curiga, kenapa kalau malam saya tuh sering kencing. Itu bolak-balik kamar mandi, kadang-kadang sampai 3-4 kali. Saya bolak-balik kamar mandi. Saya mulai curiga ini, ada apa saya bilang dengan saya itu. Akhirnya saya cek HbA1c. Anda tahu HbA1c? Apa itu? Ya, gula darah untuk melihat gula darah ke belakang 3 bulan. Ya bukan gula darah sewaktu ya, bukan. Kalau gula darah sewaktu kan sekarang, ya gula darah puasa kan kita puasa tadi malam, ya atau gula darah 2 jam pos prandial itu kan kita puasa makan puasa kemudian makan 2 jam kan gitu. Saya cek HbA1c. Ada tahu berapa Ibu sekalian? HbA, bukan. Enggak begitu. Ya, jadi nilainya tuh di atas antara 6, sekian. Jadi nilainya enggak tinggi. Jadi nilai saya tuh HbA1c saya itu 6,9. Saya shock sekali. Nggak ada batasnya. Ya, normalnya itu 5,7 ke bawah. Nah, jadi pulang dari sini, ya, saya coba Anda cek ya, HbA1c Anda berapa. Saya shock Bapak sekalian. Saya shock. Itu sudah masuk di diabetes tipe 2 sudah. Udah masuk itu. Sudah itu. Saya shock. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Saya ikut program diet. Nih, beli yang kayak beginian nih, suplemen makanan segala macam saya beli. Saya ikut program diet, yang program dietnya 3 bulan 30 juta Ibu sekalian. Ya, saya ikut. Gitu. Jadi saya sekarang bahasanya itu pengkonsumsi suplemen. Gitu. Akhirnya alhamdulillah, berat badan saya sekarang lumayan ya. Ini 70 sekarang hari ini. Usia kita semakin tua, ya, kesehatan kita tuh semakin buruk, Ibu sekalian. Hati-hati. Dan ini adalah peluang bisnis bagi orang yang mampu memanfaatkannya. Momentum. Momentum. Asik apa sih? Ya, siapa yang siap untuk memanfaatkan momentum ini? Oke, baik ya. Ya, jadi yang sudah usia 40 tahun ke atas hati-hati, coba cek itu gula darahnya. Nah, Anda bisa jualan itu ya, suplemen makanan ya, jualan apa gitu. Jualan roti diet. Ya Mas, bisa nggak Mas, ya, roti diet Mas? Karena sari madu ini enak-enak rotinya, cuman saya nggak bisa makan. Nggak bisa makan saya, mungkin roti gandum kali ya. Nah itu, bisa itu saya. Enak-enak rotinya itu, cuman saya tuh, waktu makan tuh saya, mikir 100 kali saya makan ini. Gitu. Enak-enak rotinya, beneran. Ya, cuman saya nggak bisa makan. Itu mohon maaf ini. Itu bukan saya nggak suka, saya nggak bisa makan. Nggak boleh makan itu lagi saya sudah. Ya. Bisa dipahami Bapak sekalian? Ya. Yang ketiga, yang momentum bisnis yang ketiga, next. Nah ini ya, energi terbarukan, agritech, dan smart farming. Nah ini alhamdulillah kita sudah ada contohnya ini. Ya, contohnya, next Kang. Ya, contohnya Turima. Nah, Turima punya tagline feeding the world, saving the earth. Asik apa asik? Ya, ini sudah ekspor sampai ke Afrika. Nah, kita tonton videonya ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, saya Zia Al-Kasyauki. Saya anak kedua dari Pak Mulyono. Terkait yang telah disampaikan oleh Dr. Is, memang kita sudah menciptakan inovasi yang dimana mungkin dari segi skincare atau apa dari Dr. Is menggunakan AI. Tapi kita juga melihat peluang itu untuk kedepannya. Tapi kita juga harus tarik mundur
bahwa apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan itu berasal dari tanah. Berasal dari sumber yang paling umum kita temukan. Unsur-unsur hara yang kita temukan yang ada di dunia ini. Tapi kalau kita gunakan AI, mungkin kita bisa lebih maksimal. Tapi mohon maaf, di sini ada yang hidup di desa? Ada? Petani bisa searching Google nggak? Nah, itu adalah problem kita. SDM yang belum memadai dan pengetahuan yang belum mumpuni. Dan dari situlah kita memberikan solusi, tidak mengajarkan satu persatu ke petani A, B, atau C. Yaitu sangat memakan waktu. Nah, tapi kita hadirkan solusi, kita transformasi ke bioteknologi. Nah, bioteknologi kita kembangkanlah yang namanya bakteri seperti Trichoderma, Bacillus, Pseudomonas. Di situ dia bersinergi ke dalam pupuk-pupuk kita. Nah, mungkin kemarin saya juga banyak cerita dengan Pak Arianda yang juga sudah ekspor ke Nigeria, ke Timor Leste. Bahkan petani-petani yang ada di Timor Leste itu mengekspor produknya ke Eropa. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia juga harus memulai menotis kapan sih kita harus pindah ke organik, kapan kita harus memiliki inovasi untuk mengkonsumsi organik. Layaknya tubuh kita lah, zat kimia itu pasti ada. Tapi kalau kita terus bergantung kepada zat kimia seperti N atau P atau K, itu unsur penting dalam tanah. Tapi kalau terus dihantam oleh urea dan lain, ya akan menyebabkan tanah itu akan tidak berkembang seperti maksimal. Nah, disitulah Humic Acid atau yang lain-lain itu hadirlah. Tadi kayak sebenarnya itu video marketing ya, video promosi. Dan sini tujuannya bukan promosi, tapi tujuannya untuk menyadarkan satu sama lain bahwa teknologi-teknologi itu banyak. Dan peluang tadi diciptakan. Kalau kita terus stay atau terus berada di zona nyaman, kita tidak ada inovasi, kita tidak ada perubahan, ya kita tidak ada yang namanya berdampak. Karena inti dari berdampak ialah perubahan. Kalau kita tidak memiliki perubahan kepada perusahaan kita, kepada diri kita sendiri, ya kita tidak bisa berdampak buat masyarakat di sekeliling kita. Nah, dari situlah kita melihat peluang dan alhamdulillah yang sudah mulai beralih ke teknologi itu mulai dari Afrika atau Malaysia, itu bahkan sudah mulai bisa dibilang order lah dari kami dan kerjasama, dan alhamdulillah kemarin kita juga sudah bisa dibilang memberhasilkan lah mimpi kita, yaitu membuka company di Singapura sebagai company manajemen kita di sana. Oke. Nah, itu awal dari saya. Dan saya sadar saya sebagai anak kedua, dan saya melihat dulu orang tua saya banyak hutang, banyak apa, mungkin masalahnya lebih berat dari saya. Tapi dari apa yang saya pelajarin kemarin, kita harus bisa melihat bahwa kita punya pelindung diri kita, seperti dari kepala, mata, sampai badan. Bahwa pentingnya di kepala kita harus melindungi inti kita untuk berpikir ke depannya, mata kita untuk melihat ke depannya peluang yang ada, yang kita bisa ciptakan ke depannya nanti. Dan itu sangat penting bagi saya selagi generasi kedua. Karena kita nggak ada yang tahu siapa yang pulang duluan ke rahmatullah, dan kita nggak ada yang tahu siapa yang lebih lama. Maka dari itu persiapkanlah dari sekarang, setidaknya kita bisa menciptakannya, tapi kita juga bisa mempersiapkannya nanti ke depannya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Iya. Nah, ini hasil kunjungan kita kemarin ke Singapura. Ya. Ini alhamdulillah ya, sekarang sudah berdiri perusahaan holdingnya di Singapura. Luar biasa Ibu sekalian. Ya, luar biasa ini. Ya, Pak Mul itu punya competitive advantage ya. Harganya bersaing. Harganya murah lah gitu untuk pasar dunia, tapi kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus.
Itu diakui. Jadi waktu kami ke Singapura itu ya ada salah seorang pakar lah ya di Argobiotek, dia mengatakan seperti itu. Pak Mul nih bagus katanya. Kami udah dengar brandnya Turima itu udah lama. Dan harganya kompetitif sekarang. Gitu. Maka bisa diterima di pasar dunia. Ya, ini alhamdulillah ya, luar biasa. Ya. Tepuk tangan. Ya. Mudah-mudahan kita semua segera bisa mengikuti ya. Insya Allah. Anda segera bikin tuh perusahaan holding di Singapura, ya, Singapura, Dubai, ya, financial hub itu di sana. Ya, siapa yang pengen seperti itu? Saya mana? Oke, baik, ya. Selanjutnya, Bapak sekalian, ya momentum selanjutnya. Nah, ini ya bisnis di sektor ini, industri kreatif dan digital. Industri kreatif dan digital. Ini Delia, ya ini momentum besar ini, ya jangan terlambat menangkap momentum. Tuh Pak Jamal, ya sama ibu ada, ibu, ya Delia ini harus keren ini. Next lanjut, ya. Nah manufaktur. Sektor tradisional yang modern, farmasi, kosmetik, retail, pelabelan, dan pengemasan. Itu bisnis-bisnis yang lain juga ya, Bapak sekalian ya. Kalau Anda berada pada bisnis ini, ya ini luar biasa. Kalau Anda udah berada di sini ya, tinggal tancap gas gitu, gaspol. Oke, next lanjut. Ya. Apa momentum yang didapatkan oleh warga-warga MMC? Secara pribadi apa coba? Baca bareng-bareng nih, 1, 2, 3. Membangun brand sendiri. Ya. Mulai dipanggil Pak Ustadz. Ya, mulai diminta khotbah Jumat. Halo, halo, halo. Hai, hai, hai. Ya, disebut Ustadz riba, betul? Iya, itu momentum Bapak sekalian. Mulai sering dikunjungi oleh warga lain, minta nasihat, minta petunjuk Pak, gimana caranya. Ya. Mulai Anda membangun perusahaan yang bagus, budaya perusahaan yang baik. Ya, mulai membentuk tim yang semakin solid. Dan yang paling penting, mulai apa? Mulai punya uang cash. Gitu. Betul, betul? Betul. Sebelumnya nggak punya uang cash. Itu momentum itu. Jangan lupakan momentum itu. Oke, baik. Sekarang coba ya, tuliskan momentum-momentum yang lain ya, yang Anda rasakan sebagai pengusaha, sebagai warga MMC. Silakan tuliskan. Buka lembaran baru. Ya, silakan buka. Ya, mungkin Anda sebagai pelajar, ya mahasiswa. Kak Askia, Kak Uce, ya, dengan Delia, dengan apa tadi, Gea, ya, yang profesional. Ya coba buka lembaran baru, tuliskan ya, apa momentum-momentum Anda, momentum Anda dalam kehidupan, apa saja. Sekarang berkomitmen. Ya, tuliskan komitmen ya. Komitmen untuk menjaga, selalu menjaga momentum. Komitmennya, tuliskan komitmen. Ya, tuliskan di bawahnya, alhamdulillah, aku bersyukur padamu ya Allah.
karena Engkau telah menjadikanku. Saya ulangi, Alhamdulillah, aku bersyukur padamu ya Allah, karena Engkau telah menjadikanku sebagai orang yang berkomitmen, sebagai orang yang berkomitmen untuk menjaga momentum, momentumku agar semangatku tetap membara. Ulangi ya. Alhamdulillah aku bersyukur padamu ya Allah karena Engkau telah menjadikanku sebagai orang yang berkomitmen untuk menjaga momentumku sehingga semangatku tetap membara. Bisa dibaca? Bisa dibaca bareng-bareng? Oke, baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3, go! Tetap membara. Ya, gitu Bapak sekalian ya. Ini saya agak bingung ini, kebalik-balik materinya. Kang Hafid, seharusnya belum itu tadi ya. Udah tiba-tiba ini ya, kebalik-balik saja, bingung kemana barangnya. Oke deh, saya contohin aja ya. Contohin, mana gergajinya? Mbak sini. Mana alat peraganya? Ya. Saya contohin ya. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian ya, ini karena saya baru pertama kali membawakan materi ini, jadi kebalik-balik, mohon maaf ya. Jadi kalau Anda agak sedikit bingung, ya itu salah saya. Nah, jangan dulu ya. Ini saya pengen nyontohin ya, menyontohkan menjaga semangat. Ya, menjaga momentum itu penting Bapak sekalian. Sudah tercipta momentum, sudah susah Anda menciptakan momentum, Anda harus tetap menjaga ya semangat itu terus membara. Ya, maka nah ini contohnya seperti ini. Loh, iki apa gitu? Ya, ini apa? Ini apa? Apa ini Bapak sekalian? Nah, jadi menjaga momentum itu seperti apa? Seperti menggergaji Bapak sekalian. Ya. Lengkap ya semuanya. Seperti menggergaji. Kalau Anda, karena gergaji itu memotong triplek ini itu adalah menjaga momentum. Ya, dari satu momentum ke momentum lainnya. Oke, kita mulai ya. Oke. Aduh. Wah, ini kelihatan ya. Saya. Nah, bayangkan ya, sudah ada momentum seperti ini, tiba-tiba ke distract. Ya nggak terima telepon. Ya, terima telepon, jalan-jalan dulu. Ya nggak jalan-jalan, terima telepon, main dulu, healing dulu. Ya. Halo. Bisa kepotong nggak? Kemudian setelah berapa lama balik lagi kemari, gergaji lagi. Nah, kemudian, aduh capek banget nih. Nah istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu. Istirahat dulu, tidur dulu. Selesai nggak gergajinya Bapak sekalian? Enggak. Jadi apa yang harus saya lakukan? Iya konsisten, menjaga terus-menerus. Gitu. Setelah dimulai harus dijaga terus-menerus. Nggak boleh berhenti Bapak sekalian. Iya, tepuk tangan. Luar biasa. Iya, Masya Allah, udah selesai. Dibawa. Aduh, ini pegel juga nih ya. Oke, tolong dibawa, udah selesai dah. Luar biasa, gitu Bapak sekalian. Bisa dipahami ya?
Ya, setelah tercipta momentum itu, Anda harus terus menjaga semangat Anda untuk tetap membara. Ya enggak? Hilangkan distraksi, hilangkan kemana-mana dulu pikirannya, fokus, selesaikan pekerjaannya. Itu jangan malas-malesan. Ya enggak, healing-healing dulu, ngopi-ngopi dulu, kapan selesainya? Hey! Hey bos, kapan selesainya? Semprit nih. Enggak selesai-selesai bos. Halo, halo, halo. Hai, hai, hai. Ya, jadi penting kita itu untuk menjaga agar semangat tetap membara. Ya, bilang sama saudara, saudaraku. Ya, jaga terus. Semangatmu tetap membara. Oke. Allahu Akbar. Ya. Ya, oke, baik ya. Nah, momentum itu sampai di mana terjadi ya? Momentum akan hilang, langsung momentum akan hilang. Ya. Momentum akan hilang ketika next. Ya, lewati sudah, ini sudah lewat. Loncat langsung, momentum akan hilang ketika. Ya, baca bareng-bareng, 1, 2, 3, go. Langsung Kang. Ya, bahkan momentum akan hancur Bapak sekalian. Next. Oh, belum. Ya. Wah, ini luar biasa ya, suka mencatat ya orang sini ya. Hebat. Hati-hati ya. Ya, angkat tangan kanannya. Ya, jewer telinga saudara-saudaraku. Mulai sekarang. Stop baca berita. Enggak ada faedahnya. Ya. Sudah itu aja. Stop baca berita, enggak ada faedahnya. Itu. Ya. Ya, next, lanjut ya, lanjut. Next. Nah, ya. Next, lanjut. Iya. Aduh. Ya, next, lanjut. Ya. Next, lanjut, momentum. Ya, baca bareng-bareng 1, 2, 3, go. Luar biasa memang, saya mengakui beliau luar biasa. Jadi mohon maaf kalau Anda bingung, ya karena saya juga bingung ya. Itu. Tapi aku kan stay true ya, setelan cuek aja. Ya, kita perbaiki di batch kedua, tenang aja. Jadi mau paham ikut batch kedua. Beneran, tak kasih tahu ya. Emang nek sampean bingung ora apa-apa ya. Itu karena aku ya bingung, podo ae. Ya ini karena kebalik-balik materi ini, terus aku bingung, kok sampai sini ya. Aduh, kurang koordinasi dengan Mas Hafiz ya. Nanti saya habis ini mesti di briefing lagi ya. Gak apa-apa ya. Bingung toh? Nah, bingung gak apa-apa ya, santai podo. Karena aku ya podo bingungnya ya. Jadi kalau mau ngerti ikut batch kedua ya. Nah, masih ada batch kedua. Riset lagi. Oke. Next, lanjut. Belum. Nah ini syariah award ya, syariat momentum ya. Coba kita baca ya, next. Ya, dibaca nih. Ya, ritual harian. Baca bareng-bareng nih. Dan banyak lagi. Ya, banyak lagi. Siapa yang punya kantor baru? Yang buka kantor baru sekarang? Barusan buka kantor baru. Masya Allah itu momentum bang. Gitu. Ya. Kami juga buka kantor baru Semarang. Ya, insya Allah. Tidak lama lagi. Itu. Momentum terus. Kita kejar terus.
Ya enggak? Karena waktu kita nggak banyak Bang Irwan. Ya enggak? Udah usia udah sekian gitu. Kapan lagi kita mau berhasil gitu kan? Waktu nggak banyak, kejar terus. Ya, manfaatkan setiap momentum itu untuk Anda mengejar kesuksesan-kesuksesan yang jauh lebih besar lagi. Gitu. Next, lanjut. Belum juga, ini pun mau Anda catat juga ceritanya. Ya oke, next lanjut. Ya, baca bareng-bareng, 1, 2, 3, go. Oke. Ya, oke, next lanjut. Sadari ada momentum ya, next. Baca bareng-bareng, 1, 2, 3, go. Ya. Nah, ya. Nah, ini rahasia yang selanjutnya Bapak sekalian ya, untuk Anda menjaga terus momentum untuk terus sukses dan sukses dan sukses lagi. Siapa yang ingin sukses dan sukses dan sukses lagi? Saya mana? Oke, nomor 1 Bapak sekalian ya. Saya benar-benar belajar dari orang yang bernama Samsul Arifin. Dalam kondisi apapun juga, hidupnya tuh kayak roller coaster tuh, luar biasa. Ya, kalau Anda tahu kehidupan pribadi Ustaz Samsul Arifin itu roller coaster, luar biasa. Gitu. Ya, secara gentle, hari pertama dia bilang, saya rugi. Gitu. Perusahaan bisnis, coaching bisnis, ya perusahaan ini, yang ngajarin Anda supaya berbisnis dengan benar, bilang rugi. Ayo coba. Gentle. Dia bilang begitu, saya rugi. Tapi Anda pernah lihat orangnya murung? Orangnya sedih? Orangnya gimana? Happy. Ya enggak happy terus orangnya. Enggak ada masalah. Itu. Rugi enggak ada masalah. Happy terus. Saya benar-benar belajar dengan sosok yang namanya Samsul Arifin. Benar-benar. Saya belajar secara pribadinya. Benar-benar luar biasa. Anda tahu kehidupan luar biasa. Roller coaster beliau tuh. Luar biasa. Tapi orangnya selalu ceria, selalu bahagia, selalu semangat. Gitu. Apa rahasianya Bu sekalian? Halo? Hai. Ya, apa rahasianya? Enggak, bukan itu. Hah? Masa iya jujur. Ya, udahlah kita sudah tahu lah ya, maksudnya ya betul ya, istri memang support suami ya, itu udah kewajiban. Pasti di belakang orang yang hebat itu mesti ada support system yang hebat ya, istri yang hebat. Ya, itu betul. Ya. Tapi tahu nggak Bapak sekalian, ya apa rahasia beliau? Ya, rahasianya adalah dia orang yang paling pintar untuk menjaga ini. Ya, peak state momentum. Dia paling pintar untuk jaga ini. Gitu. Dalam kondisi apapun, ya Bapak sekalian, dia akan terus menjaga dalam kondisi puncak, momentum puncaknya. Peak state momentum, kondisi puncaknya beliau. Apa tanda-tanda peak state momentum itu? Tanda-tandanya, next. Ya, baca bareng-bareng, 1, 2, 3, go. Ya, tanda-tandanya, ciri-cirinya, next. Orangnya gimana? Baca bareng-bareng, orangnya gimana? Bahagia orangnya. Kondisi apapun juga, orangnya kelihatan ceria, bahagia.
Khas banget Samsul Arifin. Anda ketemu dalam kondisi apapun juga orangnya ceria, bahagia. Betul apa betul? Betul. Yang kedua, bersyukur. Yang ketiga, orangnya gimana? Percaya diri. Kalau boleh dibilang namanya Samsul Arifin itu overconfidence. Kemelinti. Oke. Lampau percaya diri. Ya. Next. Pernah lihat Samsul Arifin cemberut? Enggak pernah, wajahnya ceria. Saya belajar dari beliau. Wajahnya selalu ceria. Next. Baca bareng-bareng. Full senyum. Next. Badannya tegap. Ya, next. Iya. Lihat. Baca bareng-bareng, 1, 2, 3, go. Ya. Lagi, baca lagi. Ya, terus. Optimis, berenergi tinggi. Ya. Dan saya meyakini Bapak sekalian, Anda pernah mengalami ini. Betul atau betul? Ya, semua orang pernah mengalami ini. Anda berada pada puncak kondisi Anda. Misalnya ya, baru lulus sekolah. Ya, apalagi contohnya yang lain? Baru menikah. Ya. Baru jatuh cinta. Betul. Apalagi? Baru buka cabang baru. Betul? Ya, apalagi? Baru hutang lunas. Iya. Gitu. Nah, sekarang ya coba Ibu sekalian ya, buka halaman baru. Ya, Anda ingat ya. Anda ingat baik-baik kapan Anda mengalami kondisi paling puncak. Ciri-cirinya seperti ini ciri-cirinya. Anda bahagia, ya bersyukur, percaya diri, wajahnya ceria, full senyum. Ya. Ya, tegap badannya, pandangan lurus ke depan, paru-parunya mengembang, artikulasinya jelas. Ya, bersemangat, optimis dan berenergi. Coba dibuka, ya. Buka ya, Mas Rizky. Ya, tak semprit nanti kalau nggak dibuka. Ya. Ya, buka coba. Dibuka, tuliskan ya. Ingat-ingat kembali kapan Bapak Ibu sekalian mengalami kondisi puncak itu. Ya, coba ingat lagi. Coba diingat. Buka. Ya. Coba Anda ingat-ingat lagi. Kapan ya? Gitu. Saya meyakini semua orang pasti punya. Saya meyakini. Ya. Waktu tinggal 1 menit lagi. Ya. Nggak usah lihat teman kanan kiri karena setiap orang berbeda tentunya. Tuliskan ini dan ingat-ingat selalu kondisi seperti itu Bapak sekalian. Ya, jaga terus peak stage Anda. Itulah yang menjadi rahasia. Orang yang selalu bisa menguasai keadaan. Oke. Sudah? Ya, coba dibaca lagi. Ya, dibaca lagi, dirasakan lagi. Ya, diingat-ingat lagi. Mungkin Mas Amiril ya, saat-saat paling bahagia ketika membawa orang tua berhaji tahun 2023. Ingat momen-momennya Mas Amiril. Ketika mendorong ibu, ya kan? Masih ingat momennya kan? Ya, ketika ke Jamarot mendorong ibu,
Mas Amirin pun sedang sakit ketika itu. Itu momen yang paling berharga, paling bahagia. Ingat lagi wajah ibu ketika itu. Saya masih ingat senyum ibu. Betapa bahagianya dia. Betapa bangganya dia dengan Mas Amirin, dengan Mbak Amel. Padahal ketika itu sakit-sakitan untuk mau berangkat. Ya kan? Obatnya banyak sekali. Dilihatin saya, dok ini obatnya banyak sekali. Sampai di sana obatnya nggak dimakan, Bapak sekalian. Orangnya sehat. Sehat. Sampai sekarang sehat ya Ibu ya? Masya Allah. Baik. Sudah semuanya? Halo, halo, halo. Hai, hai, hai. Sudah semuanya? Ya, siap untuk selalu menjaga peak state Anda? Siap untuk selalu bersemangat kapanpun juga kondisinya? Siap untuk selalu bahagia? Bersyukur dan percaya diri? Siap semuanya? Anda akan berhasil, Mas Udin. Akan berhasil. Gitu. Akan berhasil insya Allah. Karena ini yang nulis bukan saya. Yang nulis Samsul Arifin. Mungkin mohon maaf ya kalau penyampaian saya kurang baik. Gitu. Enggak apa-apa. Ya. Tapi ini resep rahasia yang dituliskan oleh Samsul Arifin. Dan itu saya pakai. Alhamdulillah ya dibagikan dengan Anda semua hari ini. Ya tepuk tangan. Mudah-mudahan ini menjadi warisan buat kita. Ya, amin, insya Allah. Jaga terus peak state kita insya Allah ya. Mari, ya sekarang kita close semuanya untuk berdiri. Oke. Ayo, closing dulu. Kita wush ya. Kita apa? Wush ya. Oke, baik. Terima kasih ya sudah bersabar mendengarkan saya. Oke, kita wush ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.